Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini pertemuan pertama untuk ngaji titik ba bersama Abah saya sendiri, Abah Ahmadul Hafaz. Di sini di pertemuan pertama ini akan membahas dengan judul Kiai Haji Ahmad Zainuddin Siddiq sebagai Sang Maha Guru titik ba. Ini bertepatan juga dalam momen Hari Ayah Nasional kemarin tanggal 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah Nasional. Nah, sebelum itu terima kasih buat Abah yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang mengenai titik ba. Ya langsung saja, kira-kira titik ba kan itu di judulnya ini Sang Maha Guru Kiai Haji Ahmad Zainuddin Siddiq sebagai Sang Maha Guru titik ba. Ini bila diceritakan sedikit bagaimana inspirasi titik ba ini muncul dari Kiai Haji Ahmad Zainuddin, apa pengaruhnya sebagai Sang Maha Guru? Oke, terima kasih Muhammad Royhan di Semarang. Ya, hari ini kita membuka persiapan menyambut Ramadan yang sekitar 100 hari lagi akan tiba. Kita mudah-mudahan akan mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang pertama itu, dan yang kedua itu kegiatan yang bisa rutin. Jadi kita itu penting melakukan sesuatu yang rutin. Dengan melakukan sesuatu yang rutin itu menertibkan diri kita. Bahkan ada yang mengatakan salah satu tujuan pekerjaan itu adalah supaya manusia punya rutinitas. Ada kecenderungan tuh manusia itu kan oleng. Kalau dengan adanya rutinitas itu akan mengurangi keolengan itu. Jadi itu juga yang fungsinya sholat 5 waktu itu seperti itu. Kalau dalam bahasa fisika itu seperti ini, Mas Oka. Jadi otak manusia itu kecenderungannya itu kekacauannya bertambah. Fokus Kopi. kita itu kan akan selalu berkurang dan akan semakin kacau. Nah, dengan adanya sholat itu kita akan terjaga. Nah, begitu juga dengan adanya kegiatan rutinitas ini mudah-mudahan kita akan benar-benar mempersiapkan Ramadan dengan menjaga fokus kita. Jadi ini kita niatkan mudah-mudahan hari ini yang pertama kita mengawali ngaji titik ba. Jadi seperti yang Mas Oka ceritakan, inspirasi titik ba sehingga muncul buku ini adalah dari Mbah Udin. Ya, Mas Oka tahu nama aslinya Mbah Udin? Apa ya? Ya pernah ingat katanya dulu karena nakal diganti. Ini nama aslinya Mbah Udin itu Munasik ya, tapi itu udah gak ada ya apa sudah gak disebut lagi. Jadi kalau Mbah Udin disebut Munasik ya nggak akan menengok ya. Jadi kemudian ketika di pesantren itu diberi nama Zainuddin. Zainuddin itu artinya yang menghias agama. Jadi kalau kita tahu yang menghias langit itu kan bintang-bintang. Di Al-Quran dijelaskan bahwa bintang-bintang itu menghias langit. Nah, yang menghias agama itu Zainuddin. Jadi diharapkan Zainuddin itu sebagai penghias agama. Nah, jadi kalau kita tahu itu Zainuddin itu gelarnya ini ya. Jadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu disebut sebagai juga Zainuddin, penghias agama. Jadi menarik berkaitan dengan titik ba itu pertama kali mendengar titik ba Abah itu ketika dulu ngaji Safinah. Mas aku udah ini ya, mudah-mudahan nanti kalau pas ke Bahudin itu ngaji Safinah. Jadi Safinah itu kitab fikih dasar. Nah, ketika mengaji Safinah itu di bagian awal itu bahasanya berkaitan dengan Bismillah. Jadi Bismillah, kemudian kata Mbah Udin itu bahwa semua yang firman Allah yang berasal dari langit, jadi yang munazzalah, yang diturunkan dari langit,
itu ada 100 suhuf. Ada 100 suhuf dan ada 4 kitab suci. Jadi kalau namanya kitab itu kan berarti lebih lengkap ya Kak. Tapi ada juga yang namanya suhuf. Misalkan suhufi Ibrahim wa Musa yang hanya berupa lembaran-lembaran. Jadi contohnya lembaran-lembaran yang kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa selain menerima Taurat juga punya menerima suhuf, lembaran. Nah, 104 kitab suci dan suhuf itu maknanya majmu'atun. Majmu'atun itu berarti terhimpun, terkumpul di dalam 4 kitab suci. 4 kitab suci kalau kita urut berdasarkan kronologi itu berarti sesuai urutan waktu, itu berarti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Zabur, Mazmur ya kalau di ini istilah lainnya Mazmur kalau di tradisi Kristen. Itu yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil, yaitu yang mendahului Al-Quran, dan baru yang terakhir pamungkasnya adalah kitab suci Al-Quran. Jadi maknanya terhimpun dalam 4 kitab suci itu. Nah, 4 kitab suci itu bagaimana kita kemudian memahami 4 kitab suci itu? Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kemudian kita nggak dapat kesempurnaan kita di dunia itu, tidak dapat kesempurnaan firman Allah. Makanya yang 4 sorry ya, dari 104 menjadi 4 kitab suci itu terangkum di Al-Quran. Al-Quran yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu maknanya itu terangkum pada, jadi maknanya Al-Quran itu merangkum 4 kitab suci itu. Jadi 4 kitab suci terangkum dalam 1 kitab suci yang turun terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Nah, masalahnya Al-Quran itu ada 114 surat. Nah, bagaimana kita itu dalam waktu yang singkat itu bisa jiwa kita, kesadaran kita itu terisi Al-Quran secara penuh. Makanya Al-Quran itu maknanya majmu'atun, terhimpun dalam surat pertama. Surat pertama itu disebut surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Jadi surat pertama itu surat pembuka. Yang 114 surat itu maknanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Artinya apa? Artinya ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ya kita sebenarnya membaca atau menjiwai makna seluruh Al-Quran. Itu kalau kita berpikirnya ini Kak, dari mulai banyak ke sedikit. Jadi pengumpulan ya. Atau kalau kita kemudian dari pola pikirnya deduktif ya, dari yang sedikit ke banyak, berarti kita setiap Al-Quran kalau kita mau menjelaskannya, yaitu ya seluruh Al-Quran itu. Kalau kita pengen tahu isi Fatihah itu apa, ya seluruh Al-Quran itu menjelaskan isi Al-Fatihah. Jadi kita bisa membayangkan seperti misalkan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu bagian yang paling penting itu apa? Bagian pembukaan, preambul. Nah, jadi yang berupa ayat-ayat setelah pembukaan itu sebenarnya menjelaskan isi dari pembukaan kitab suci, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, persis Al-Fatihah itu yang membuka Al-Quran itu sekaligus juga ya sebenarnya seluruh isinya ya ada di seluruh isi Al-Quran ya ada di Fatihah itu. Cuma masalahnya kita terlalu panjang kalau kemudian kita mengucapkan Fatihah. Misalkan kita pengen makan, tapi kita ingin menyadari hidup ini jangan sampai sia-sia setiap saat ini. Jadi supaya tidak sia-sia, berarti kita ya harus menyadari keutuhan kebenaran dari Allah. Makanya yang namanya Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat, ini terangkum di ayat yang pertama, Basmalah. Jadi kalau Basmalah itu L-nya 1, Mas Oka. Kalau Bismillah, L-nya 2. Karena yang namanya Basmalah itu, Basmalah, Yubasmilu, Basmalatan, mengucapkan Bismillah. Jadi Basmalah itu artinya mengucapkan Bismillah.
Basmalah yubasmilu basmalatan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya kita itu menggetarkan seluruh Al-Fatihah, menggetarkan seluruh Al-Quran, dan menggetarkan seluruh 4 kitab suci dan seluruh ayat-ayat langit. Jadi baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Hmm. ini pun ternyata kalau ini ya, kalau di buku apa di kitab tafsirnya Al-Azhar karya Buya Hamka, itu sampai situ saja, sampai basmalah. Jadi kalau basmalah itu sesuatu yang ucapannya memang ada maknanya. Hmm. Tapi kemudian di tradisi tasawuf ya, itu pengen lebih lanjut. Masa pengumpulan berhenti di situ? Makanya kemudian basmalah yang ada 19 huruf itu maknanya terangkum di huruf yang pertama, huruf B. Jadi basmalah kan seperti ini kan. Basmalah kan atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Bismi. Jadi ini kita sering mendengarkan basmalah sering diterjemahkan ini ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu kurang greget. Hmm. Pertama kurang greget, yang kedua itu kan nggak ini ya, nggak sesuai dengan kebiasaan kita. Kebiasaan kita kalau misalnya kamu kenapa berani datang ke sini? Kan bilang saya disuruh Pak dosen. Atas saya ke sini itu atas nama dosen. Kan atas nama seperti itu. Kemarin ini Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata itu kan mengatakan Bismi Rois Indonesia, atas nama Presiden Indonesia. Bismi itu artinya atas nama. Bismillah itu atas nama Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillah itu kita tidak boleh percaya diri. Tapi kita melakukan ini bukan atas nama diri sendiri loh, Kak. Tapi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jauh lebih ini ya, lebih mendalam. Kita mengucapkan bismillah itu apa masalah percaya diri sudah lewat. Kita sering mengatakan kan ya kamu percaya diri dong, berani maju ya. Ya itu level percaya diri. Tapi kalau kita baca basmalah itu percaya diri sudah lewat. Ini dulu pengalaman ini Mas Soka. Jadi pengalaman dulu Abah merasakan kekuatan basmalah itu ketika kuliah. Jadi ada namanya kuliah umum atau kuliah besar. Itu kan tempatnya kayak stadion kan. Berarti kursinya semakin ini kan ada yang di atas. Di tempat yang kan ya kayak Tinggi. gitu ya. Ya kayak auditorium seperti itu kan ya. Ya. Nah, ketika kuliah besar di situ Abah kebelat pipis. Kan berarti harus melewati banyak orang ya. Izin ke dosen itu pun harus menyetop dosen lagi ngajar. Padahal dosen itu Jadi terkenal perhatian banyak killer. orang deh. Padahal waduh, bingung kok Kak, bingung caranya gimana. Nah, apa teringat itu Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah dulu. Jadi saya mau ke WC ke toilet itu kalau atas nama saya sendiri hanya sebagai mahasiswa ya wajar kalau kemudian kita takut dan sebagainya ya grogi ya. Tapi kemudian Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Saya mau ke toilet itu ya atas nama Allah. Saya bisa ke toilet, ini sinyal-sinyal yang ada di tubuh kita itu kan bukan kehendak saya. Sinyal-sinyal di tubuh kita itu kemudian mengeluarkan hasil pengolahan ginjal ya. Itu kan air urin itu kan hasil pengolahan ginjal. Itu kan berarti tugas saya untuk kemudian menempatkan tempat yang benar. Berarti saya melakukan itu ya Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Jadi apa? Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya bisa berani. Jadi nggak sama sekali hilang Kak. Rasa takut rasa kayak hilang dari ke toilet. Padahal seperti itu juga dosennya ini bilang macam-macam. Tapi udah saya melakukan itu atas nama Allah. Itu kan jadi percaya diri Kak. Jadi bayangkan Oka itu mendapat surat dari rektor ya, untuk kemudian mengundang dosen. Kan kita percaya diri nih, saya bawa pesan WhatsApp dari rektor ini mengundang Bapak ini. Ya, jadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim terangkum di B. B itu ini yang sering disebutkan juga oleh Gus Baha ya, Bahaudin Nur Salim. B itu dan ini banyak sekali yang mengucapkan ini Mas Oka. Bi kana ma kana wa bi yakunu.
mayakunu. Bi itu artinya dengan. Kalau bi panjang itu kan berarti dengan aku. Kayak misalkan kitabun, kitab, kitabi, kitabsku gitu kan. Bi dengan apa? Dengan aku. Bi dengan aku. Makana. Makana itu berarti apa yang telah menjadi. Karena aku. Maka yang telah menjadi itu menjadi ada itu kan. Bi karena makana yang telah ada itu menjadi ada. Wabiyakunu mayakunu, dan yang akan atau sedang ada itu menjadi sedang ada. Jadi apapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita menganggapkan coba apa yang ada di dunia ini kan disebut ada itu kan Kak. Yang Ya. ada itu kan, yang ada kan berarti segalanya kan. Segalanya kita anggap sebagai ada itu yang ada. Sebenarnya nggak ada, tapi menjadi ada karena karena aku, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesuatu yang dari arah manapun saya sering ketemu para kiai-kiai itu mengatakan itu. Bikana makana wa biyakunu mayakunu wa wujudul awalimi bi, dengan aku menjadi ada, yang telah ada menjadi sedang yang ada, yang juga yang akan ada, yang sedang ada dan akan ada, dan karena aku juga yang kita sebut alam semesta ini ada. Saya pernah ketemu dengan ini ya, dengan Kiai Abdul Jamil dulu sama Mamah itu kan, pas bermain ke pondok pesantren Hasyim Asy'ari Tarum. Itu ketika saya mengatakan saya sedang menulis titik B, itu spontan Kak. Jadi Kiai Abdul Jamil langsung bikana makana wa biyakunu mayakunu. Jadi kayak sambung ayat spontan. Saya nulis titik B, spontan muncul bikana makana wa biyakunu mayakunu. Jadi kalau di secara psikologi sesuatu yang Hadisnya. spontan muncul itu kan berarti karena sudah ada di ujung lidah. Jadi udah sangat siap untuk keluar. Itu bisa karena kita itu hal yang baru, atau karena sesuatu itu diulang-ulang terus. Nah itu yang kita maksud kenapa bi itu begitu penting. Kita nanti akan jelasin lebih lanjut. Nah, yang menarik lagi di sini ternyata tidak berhenti pada bi, pada b, huruf b. Jadi huruf b itu terangkum pada titiknya, titik b, nuktotul b, nuktoh. Jadi kalau masukkan dengar kata noktah, nuktoh itu titik, nuktotul b, titik b. Jadi titik itu jadi titik b itu berarti kalau kita perluas itu berarti menjadi huruf b, diperluas jadi basmalah, diperluas menjadi Al-Fatihah, diperluas jadi Al-Qur'an, diperluas jadi 100 suhuf dan 4 kitab suci. Jadi titik seperti itu. Nah, itu sesuatu yang dulu Abah itu dengar dari Mbah Udin. Jadi langsung terpanak, keren banget. Jadi keren banget. Cuma ada kecenderungan kita kan ini Kak. Jadi kalau kita di dalam beragama itu seringkali ketika cerita-cerita keajaiban itu jadi hanya untuk ini, bilangnya untuk ini ya, untuk meningkatkan iman. Wow, keren. Jadi kalau sudah ada sesuatu yang itu kan makanya kalau di pengajian-pengajian sering ada cerita-cerita keren itu supaya katanya untuk meningkatkan iman. Keren banget kan. Wow. Cuma ketika ditanya itu dua hal itu Mbak Udin ya jelas dia tuh dari gurunya. Dari Mbak Udin itu berarti pesantrennya tuh di ini ya. Selain di Tegal itu yang paling lama itu di Kaliwungu. Tahu Kaliwungu, Kak? Pernah dengar. Lewat kan Kaliwungu dekat Kendal, atau Kendal. Via stasiun pernah ya? Pernah lewat. Iya kan jadi kalau kalau dari di Tegal, Pemalang, terus apa? Tegal, Pemalang, Batang kan, Kendal, Petang ya. kemudian Semarang. Nah, Mbah Udin itu ngajinya paling lama pesantren di Kaliwungu. Cuma kita tidak tahu Mbah Udin itu ini dapat titiknya dari mana. Pertama, yang jelas dari pesantren itu ya. Pesantren yang mana Mbah Udin nggak cerita. Yang kedua, ketika dikatakan ini idenya siapa? Kita tahu yang nama ide kan nggak muncul tiba-tiba, pasti ada titik awalnya kan. Suatu gagasan itu nggak muncul tiba-tiba. Dan
Ini yang pertanyaan tadi ya, titik B itu yang mengawali siapa itu Baudin juga tidak menceritakan, dan kemudian itu ya, di pesantren mana nggak menceritakan. Nah, tapi kemudian yang paling sebenarnya pertanyaan kita bagi yang kemudian Abah pikirkan kan setelah kemudian kuliah, terus kalau titik B sekeren itu dan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang benar, detail Nah, operasionalnya bagaimana? Nah itu bayangan di awalnya seperti itu, Mas Oka. Oke, silakan. oke, berarti kalau bisa dirangkum, titik B memang terinspirasi dari Mbah Udin ya, dari bis yang apa ayat-ayat langit yang dirangkum dari jadi empat kitab terangkum Al-Quran, Al-Quran terangkum pada Al-Fatihah, Al-Fatihah terangkum pada Bismillah, Bismillahnya itu ada titik Titik B. toh namanya titik B. Nah itu ternyata sedahsyat itu sebenarnya. Cuman ya kembali lagi yang namanya kekurangan, mungkin kekurangan umat Islam saat ini itu kalau keren sekarang itu harus apa gitu. Nah, tadi kan titik B itu ternyata tradisi di Islam itu udah dikenal banyak ya, sudah Ya, sudah nggak perlu dikenalkan lagi karena mereka secara naluriah sudah familiar. Tapi apa sih perbedaan titik B yang ditulis Aba ini kan, kenapa Aba memutuskan urgensi Aba untuk menuliskan titik B itu apa? Ada fenomena apa di umat Islam saat ini? oke. Jadi ini kayak apa? Fakulun wiyasarun lima hulikolahu ya. Jadi setiap orang itu akan dimudahkan dengan apa dia diciptakan. Jadi kalau orang itu dia itu ibaratnya dia itu biji jagung, nanti dia akan dimudahkan untuk tumbuh menjadi jagung. Kalau kemudian biji padi akan tumbuh jadi padi. Jadi perjalanan titik B ini ya ternyata nggak, jadi sampai sekarang Abah masih di titik B. Sesuatu yang nggak pernah terpikir masuk kan. Jadi ada sesuatu yang mulai muncul di titik B itu karena kebetulan Abah dulu waktu kuliah itu bingung masuk kan, mau milih jurusan apa, karena maksudnya ini yang didoktrin di Mbah Udin itu seperti ini. Jadi ini yang teringat di Mbah Udin itu, ini saya jadi teringat dengan ini Mahfud MD. Jadi cerita Mahfud MD itu persis dengan yang Abah dengar. Jadi Mahfud MD itu terinspirasi dari bapaknya Mahmudin tentang cerita yang sama ini. Cerita yang sama ini kan menceritakan ketika Nabi Sulaiman. Jadi kita kan kalau superhero tuh biasanya terakhirnya man. Ada yang namanya Spiderman, ada yang namanya Batman, ada yang namanya apa lagi kak? Batman, Superman, wah banyak itu kan. Nah itu Ya. ada juga yang namanya Sulaiman. Jadi ini cerita tentang Nabi Sulaiman ketika ditawari oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mau memilih apa. Jadi memilih apakah harta, kemudian memilih kekuasaan, atau memilih ilmu. Nah, Nabi Sulaiman itu memilih ilmu. Itu yang Abah dengar itu seperti itu. Jadi Abah dulu tuh ada intinya belajar ini banyak sekali hal-hal yang harus harus terjawab ya. Dan saya Abah itu berharap itu melalui sekolah itu bisa dapatkan jawaban itu. Kita tahu yang namanya sekolah itu kan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini ya berarti kan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang memang penting bagi manusia. Tapi Harapannya. dulu mulai ini ya, mulai kecewa itu seperti ini Mas Oka. Dulu kan ketika Abah di kelas 2 SMA atau apa ya. Abah kepada Yasin di Gontor. Jadi pas liburan ke Gontor di sana. Nah, ketika di Gontor itu Abah ketemu ini buku karya Stephen Covey. Seven Habit, pernah dengar Seven Habit ya? Udah pernah baca kan Ya. ada itu kan. 7 prinsip. Jadi 7 prinsip
manusia yang sangat efektif. Yang manajemen itu Itu ya. baru itu sadar, loh ini kan sesuatu yang sangat berguna banget bagi kehidupan. Kenapa nggak diajarin di sekolah? Ini yang mulai sadar itu tentang bahayanya pengetahuan, maksudnya. Itu pengetahuan itu sesuatu yang sangat merusak. Kenapa, Kak? Karena seperti ini, kalau kita dikasih tahu A, kita jadi lupa ada B, C, D itu. Kan seperti itu, kan? Berarti Ketika kita pengetahuan. fokus di A, kita jadi lupa yang lain. Itu tidak masalah kalau kemudian yang kita fokus itu hal yang paling penting. Tapi seringkali yang kita jadi fokus pengetahuan kan bukan hal-hal yang bukan hal yang paling penting. Itu mulai sadar ketika itu. Ternyata ada pengetahuan yang tidak diketahui. Jadi mulai curiga bahwa sekolah itu adalah cara untuk menutupi kita pada pengetahuan sebenarnya. Kita diajari hal-hal yang receh supaya sesibuk hal-hal yang tidak penting. Sempat berpikir seperti itu. Kenapa hal-hal yang sangat penting itu kok nggak diajari seperti itu? Dan mulai banyak hal-hal yang tidak terjawab melalui sekolah. Dan salah satu peristiwa yang paling ini kayak yang paling berat yang Abah alami itu ketika tahun 94. Jadi ketika tahun 94 itu Abah dulu kan ini ya, daftar di SMA Taruna. Jadi daftar Ya. SMA Taruna bareng anaknya SBY sama AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, Satu angkatan ya. atau angkatan. Dan di situ ada namanya Sigit Raditya, ini yang juga jadi direkturnya Demokrat, itu satu angkatan. Jadi kan AHY ketika keluar dari tentara itu temannya juga nama Sigit Raditya, itu dari Tegal. Nah, ya ketika itu kenapa dulu milih SMA Taruna ya karena zaman dulu tuh kan SMA bayar, Kak. Zaman dulu sekolah itu SMA tuh bayar. Kalau Kak kan udah ngalamin ini sekolah gratis ya SMA ya. Kalau dulu kan bayar. Saya mikirnya SMA yang gratis di mana? Makanya waktu SMP itu Abah mantep daftar di SMA Taruna Nusantara karena waktu itu kan gratis ya, alasannya seperti itu. Nah, Ekonomi pokoknya ya. biar bisa sekolah ya berarti harus yang gratis SMA Taruna seperti itu. Nah, kemudian kita tahu aku waktu itu pernah ini Kak, jadi ngerjain seleksi akademis itu dan orang gila karena cuma berapa menit keluar. Wah, dimarah-marahin nama ini ya, yang dari Koramil. Kan ada pengantarnya dari Koramil, dari Kodim, Komando Distrik Militer. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu tuh ketika udah tes seleksi akademis itu udah mulai sadar nggak akan mungkin lolos, Kak. Karena mulai sadar tuh Bukan karena ya, karena sakit juga waktu itu kan. Sakit dan juga apalagi ya mata Abah kan udah nggak beres ya. Nah, daripada kita nggak dapat hasil apa-apa di SMA Taruna, nah, kita keluar duluan. Nah, ini kan anak muda pengen ini ya, ekspresi. Jadi buat orang pada panik loh. Pada panik, peserta panik dan juga dimarahin. Tapi faktanya ketika diumumkan nilainya paling tinggi. Paling tinggi di antara di Tegal dan paling tinggi di antara peserta yang di situ ada 1000-an tuh ranking 2. Nah, jadi waktu itu mulai ini ya, ada sesuatu yang kemudian akhirnya tidak ada kabar dari Taruna, berarti kan tidak diterima ya. Nah, ketika itu pada saat yang sama itu adiknya Abah Lamhatun ya. Itu kan di Pondok Bumiayu. Itu kemudian kena tumor. Nah, jadi kena tumor mulai parah itu ketika kemudian pas Agustus, waktu itu daftarnya di SMA Isania di Tegal. Bautin kan pusing Kak. Ini anak kalau di rumah kan pusing ya. Jadi kalau yang paling pusingnya kan lihat ini anak di rumah itu udah besar di rumah tiduran itu pusing ya. Sekolah saja. Nah, diajak dulu namanya Yusuf atau yang waktu dulu kita masuk Kak, ketika di Mas Alan dengan SMP Penawaje itu kan teman-teman itu namanya Yusuf Aryadi. Diajak ke Yusuf Aryadi itu di daftar ke sekolah kakaknya SMA Isania. Oke.
Nah, dari situ mulai muncul ide-ide awal titik batu di situ. Di SMA Isaniyah itu, Kak. Jadi ketika itu adik saya, adik Abah, Lamhatun, Siti Lamhatun dia tahfidz Al-Quran di Bumiayu. Jadi Mbak Udin itu dulu mau tahfidz Al-Quran di Bumiayu. Tinggal berapa juz lagi, tapi diambil menantu oleh Kiai di Kemanggungan, akhirnya nggak sempat jadi hafid. Lah Lamhatun itu berarti melanjutkan di sana. Hmm. Jadi diharapkan ya Baudin dulu gagal jadi hafid, mudah-mudahan Lamhatun ini bisa jadi hafidhoh ya. Nah, jadi apa di Tegal di SMA Isaniyah, Lamhatun di apa Bumiayu. Pada waktu itu di Isaniyah itu mulai kepikir seperti ini, Kak. Mengapa penyebut disebut penyebut, pembilang disebut pembilang? Mengapa penyebut disebut penyebut, pembilang dibilang pembilang? Kan bingung ini kan karena selama ini kita ini ada kecenderungan kita pendidikan itu kan dicekoki, Kak, dicekoki rumus ya, seolah-olah tuh pengetahuan dari luar dimasukkan Gurunya juga seperti nggak tahu alasannya apa ya. iya nggak apa kok kenapa disebut penyebut. Masa kalau kita dikasih sesuatu istilah tuh buat orang bingung. Ini maksudnya apa itu kan, kenapa penyebut disebut penyebut, pembilang dibilang pembilang. Dan itu banyak yang kanan itu, dan kemudian di perpustakaan SMA Isania Abah baca buku karyanya Wahiduddin Han itu yang berkaitan tentang dialog antara dengan ateis ya, Islam versus ateis. Jadi di situ tuh mulai sadar memang ada hal yang memang hal yang penting daripada yang sekedar ditawarkan diajukan oleh kurikulum. Ini penting banget ini dialog tentang ini kan, tentang ateis ya. Kenapa kita kemudian yakin itu agama ini benar? Jangan-jangan agama ini bohong-bohongan itu kan. Tuh, mulai kepikir juga ini. Jadi sama juga dengan pendidikan, jangan juga tuh pendidikan itu bohong-bohongan saja. Kan mumet kan. Orang kalau kira-kira Mas bayangin masuk kalau tanya seperti itu ke siapa? Tanya kenapa penyebut disebut penyebut, pembilang dibilang pembilang, itu kira-kira tanyanya ke siapa? Kan orang bilang kan seperti ini. Kenapa Yang kamu yang ketika itu buat istilah. ke kiai tambah bingung. Tapi gini kan masa sekolah bohong-bohongan ini kan yang benar saja ini kan. Rugi dong gitu kan. Nah, waktu itu akhirnya mulai mencoret-coret. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan besar yang harus dicari, temukan jawabannya sendiri. Aku mulai mencoret-coret seperti itu kan. Nah, dari situ mulai ada hal yang kemudian menarik seperti ini, Kak. Jadi Berarti berawal dari ketidakpuasan. ya dari pertanyaan seperti itu kan. Nah, kita ada mulai seperti ini, Kak. Kenapa kalau kita tahu kan di operasi tadi ya, pecahan ya. Misalkan kalau 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 3/5 ditambah 1/5 berapa, Kak? Maaf, nggak kedengeran apa? 3/4 3/5 ditambah 1/5. ya, 4/5. 4/5 itu kan kita bisa kan misalkan, tapi kalau kemudian 3/5 ditambah 1/10 itu kan kita nggak bisa langsung, harus disamakan Oh, penyebutnya. ya. Nah, pertanyaan muncul ini kan, Ibunya jadi yang 90. namanya pecahan itu bisa disederhanakan kalau sama penyebutnya. Nah, kata-kata Ya, tersebut jadi ingat betul. dengan menyebut nama Allah dulu, Kak. Dan kita yang kita lihat di alam semesta ini kan sebenarnya Lebih. pecahan-pecahan kan, pecahan-pecahan realitas sebenarnya. Kalau segala-galanya Yang itu perlu yang ada disambung itu ada, itu berarti yang kita alami setiap saat itu adalah pecahan yang ada. Nah, pecahan-pecahan bagaimana itu pecahan harus yang ada itu bisa disatukan? dihubungkan, disamakan penyebutnya ya. Iya, harus sama penyebutnya. Nah, penyebutnya apa gitu kan? Nah, jadi teringat penyebutnya Nah, adalah atas nama Allah. Jadi nyambung seperti itu. Jadi ketika di Pinawaja itu memang diajarkan di SMP sebelum di SMA Isania, bahkan di SMP Pinawaja itu pelajaran hadis yang pertama, bukan yang pertama banget ya. Jadi kalau yang pertama banget tuh berkaitan mencatat qayyidul ilma bil kitabah,
Kemudian hadis yang kedua, nah hadis yang kedua ini Pak tentang Bismillah. Jadi di SMP Nawajah itu diajarkan hadis seperti ini Kak. Kullu amrin di balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim Bismillah. fahuwa aqta'u. Kullu ya. Kullu itu artinya apa? Setiap Tiap-tiap. Tiap. amrin. Nah, jadi kullu amrin. Jadi gini, jadi Pekerjaan. tanwin ya ketika kasroh. Tiap pekerjaan. Kullu amrin setiap urusan, setiap Dan instruksi, setiap urusan, setiap masalah, setiap sesuatu. Kullu amrin dzibalin yang memiliki potensi kebaikan, sesuatu yang penting. Jadi setiap sesuatu yang mengandung hal yang penting, kullu amrin dzibalin la yubda'u tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, fahuwa aqta'u maka akan putus. Itu kan berarti apapun itu harus dimulai dengan Bismillah. Kita harus menyebut nama Allah. Apapun itu harus disebut nama Allah. Dan ketika di SMA Isaniyah itu kepikir, kenapa penyebut-penyebut? Nah, pecahan itu bisa disederhanakan kalau penyebutnya sama. Nah, bagaimana kita menyatukan semua yang ada ini? Yaitu penyebutnya harus sama. Penyebut dari segala yang ada itu haruslah basmalah. Bikana makana wa biyakunu mayakunu wa wujudul awali mimpi. Ini kan sesuatu yang sangat penting sekali loh. Tapi kenapa kok nggak diajar di sekolah? Nah, itu yang awal-awal seperti itu. di pesantren juga nggak ditekankan itu ya. Gimana Mas? Di pesantren juga itu hanya jadi istilah tapi tidak ditekankan penting Iya, penerapannya jadi gitu ya. seringkali kita itu ini ya, kita hanya ini ya, ibarat itu kita hanya jadi gudang ini Kak. Gudang rumus, gudang istilah, gudang hafalan. Karena nggak mengkaitkan ya. Makanya kan kata ini ya, kata pakar pendidikan itu seperti ini. Semakin kita itu menghubung-hubungkan, maka semakin banyak kita belajar. Jadi yang namanya belajar itu sebenarnya kita mencari yang namanya hidden connection, hubungan yang tersembunyi. Nah, itu yang ketika itu mulai ini pusing dengan itu bulan November ini ya. Berarti 2 bulan November tahun 94, berapa tahun yang lalu, Kak? 30 tahun yang lalu ya. Tepat bulan 30 tahun yang lalu ya. kan? 30 tahun yang lalu bulan November. Ya, Abah akhirnya memutuskan drop out dari SMA Isania. Jadi Abah waktu itu ranking pertama, ranking paralel. Tapi juga ini paling banyak yang masuk. Itu yang paling pusing kan Bahudin kan. Ini anak ini berarti nggak waras nih, gila. Abah mau dibawa ke ini Suryalaya, tempatnya orang-orang gila. Di sana kan banyak orang yang gila ya. Orang banyak misalkan narkoba, gila, judi, macam-macam lah. Orang-orang yang nggak waras. Dan masalahnya apa kan bukan waras, mempertanyakan seperti itu kan. Apakah kemudian di Suryalaya itu nanti ada jawaban? Mengapa sebut penyebut, pembilang dibilang pembilang? Ya karena itu nggak terjawab ya percuma kan. Nah jadi prosesnya seperti itu. Nah itu dulu ya Mas Oka ya. Ini cerita masih banyak, nanti kita lanjutkan ya. Kita kembali ke teman-teman untuk ditutup. Oke, berarti saya kasih kesimpulan sedikit ya. Berarti titik B itu lahir dari eh, apa pertamanya yang terinspirasi titik B itu kan Mbah Udin Kiai Haji Ahmad Zainuddin yang memaparkan tentang konsep bahwa ayat-ayat langit terangkum pada Al-Quran, Al-Quran terangkum pada Al-Fatihah, Al-Fatihah pada Bismillah, Bismillah itu pada nuktohnya, berubah pada nuktohnya pada titiknya itu. Berarti sebenarnya konsep titik B itu sudah dikenal luas oleh masyarakat Muslim ya. Cuman pertanyaannya, kenapa hanya sebagai pengaguman saja, yang sebagai dogma yang tidak bisa diterapkan gitu ya. Sedangkan apa urgensi dari titik B itu tadi Abah jelaskan kalau urgensinya karena banyak hal yang tidak terjawab di dunia ini dan seakan-akan informasi pengetahuan itu hanya hanya serpihan-serpihan tapi tanpa makna gitu. Harus disamakan penyebutnya. Apa itu penyebutnya? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
yang terangkum pada titik bah. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari pertemuan kali ini. Terima kasih Abah atas bincang-bincangnya, seru sekali. Kita bisa lanjutkan insya Allah di pekan depan di hari yang sama, mungkin di malam hari ya. Ini karena Oka yang ada kendala, ada keperluan di malamnya, akhirnya dilaksanakan sore hari. Tapi nanti, dan ini nggak bisa live ya. Nanti insya Allah pekan depan tak usahakan bisa live. Oke, Nanti sip. untuk pekan depan jam 8. Oke, sekian. Terima kasih Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh ya Mas Aka. Ya.